Oke, selamat siang. Kalau kita di sini siang. Kembali lagi bareng kita di podcast Lumens. Hari ini kita kedatangan teman ngobrol lagi ya. Teman ngobrol lagi. Ini teman ngobrol yang gue kenal baru ya, belum lama ya kita kenal ya. Follow-followan sudah lama ya? Follow-followan udah lama. Follow-followan udah lama, terus tiba-tiba di salah satu event, salah satu TV swasta ada yang negor, Mas Triaji ya? Oh iya, inget banget. Iya kan? Indosiar. Iya kan? Oh iya. SCTV kalau nggak salah. SCTV. Di syuting di Indosiar. Ya, pokoknya Ya, kan situ lah ya. Iya. Aku Cak Frot. Wih. Fotografer stage saat ini yang motoin band legend. Oke. Fotografernya Dewa 19. Fotografernya. Perlu dikenalin nggak kan? Kenalin sendiri. Iya. Silakan berkenalan diri sendiri. Minta dikenalin. Jadi ini Frodi ini Fotografer stage ya? sekarang fotografer stage banyaknya ya. Sekarang fotografer iya. stage banyaknya. Fotografer ya itu tadi Dewa 19, Andra and the Backbone. Besok fotoin Ahmad Ben ya? Iya. Ada lagi fotografer siapa lagi? Apa ya? Ya pokoknya circle-nya itu aja. Circle-nya itu aja. Iya. Oh. Lagi sibuknya di situ karena Dewa lagi tour ya. Iya. Iya. Kemarin 2 hari lalu kita ketemu, terus Fred ngobrol yuk podcast. Oh iya, lusa ya besok. Soalnya Kamis mau berangkat lagi. ke Jogja. Motoin Ahmad Ben. Oh ya udah ya. Mumpung bisa. Iya. Thank you banget nih kedatangannya. Terus biasanya sih kita nanya awal-awal aja dari flashback lagi. Oke. Mulainya dari mana kok? Kan nggak mungkin tiba-tiba stage gitu kan? Jadi awalnya itu gue itu cuman buat hobi ya dulunya. Nah, Dulunya Kita juga kok. awalnya juga hobi. Iya pasti dari hobi. Awalnya gue dapat dasar itu di kuliah. Dasar fotografi itu di kuliah dulu. DKV ya? Enggak. Oh enggak, jurnalistik. Meskom. Ya, Oh. Meskom di London School. oke. Itu dapat dasar. Terus habis itu gue coba ngembangin, tapi kok waktu itu terkendala sama gear. Oke. Karena dulu kok ngeliat buat apa ya, lensa mahal banget daripada bodinya kan gitu kan. Wah gila ini udah gak masuk akal. Udah lah, Masalah anak kuliah. masalah kuliah itu kayak gitu. Tapi abis itu gue stop, abis itu waktu itu si kamera ada ngeluarin zamannya mirrorless itu pertama kali, wah kok ini Nggak apa kita nggak apa sebut merek nggak apa. nggak apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang kita berharapnya merek kita sponsorin. merek ya? Iya. Apa Tamron gimana sekalian? Apa boleh? Sony boleh apa aja kita. Nggak apa-apa, kita bebas sebut merek. Oke, jadi waktu itu Sony ngeluarin mirrorless pertama generasi yang masih pakai Nex. Awalnya mirrorless. Iya Nex kan. Next to X5, Next 6, Nex 5, Nex 6, 7 ya. Iya. Waktu itu kayak gitu. Sebelum A ya. Sebelum Alpha. Ah. Jadi gue lihat wah kok enak nih ya Rinkes ya. Iya. Gue jual lah kamera Nikon gue, Nikon Ah, D40, new D40. entry banget itu. Iya. Gue jual, gue gantikan mirrorless Sony itu, terus gue buat traveling aja sebenarnya sih. Gue cuma hobi-hobi aja karena waktu itu gue sempat fotoin pesawat. Seringnya tuh foto pesawat waktu itu justru malah. Jadi spotting, foto sepatu jadi gini. Lu pesawat mau mendarat atau lu lagi naik pesawat, fotoin aja. Kayak gitu-gitu aja. Jadi Oh gitu. jadi misalkan akhirnya gue ketemu komunitas, kumpul lah itu sama Ada nih, komunitas. ada nih. Ada juga. Lu kalau mau butuh jadi Di Tangerang gitu ya di banyak. Tangerang beneran, anak-anak Tangerang semua. Jadi di Soekarno Hatta. Iya, Kalau spotnya Soekarno Hatta ya. Soekarno Hatta. Oke. Dan itu juga waktu itu kendalanya adalah karena itu area perimeter, Ya. dianggap itu sebagai area yang terlarang Ya, secure banget ya. secure banget. Ha. Tapi lucunya di situ warga main bola boleh di bawah situ, Foto tapi kita nggak boleh. foto nggak boleh Iya, karena iya, karena dianggap alasan itu keamanan ya, Iya, karena dianggap betul. itu sebagai spy atau kegiatan Iya, seperti betul. itulah. Udah, gue main ke situ, punya ada kenalan temen pilot waktu itu lagi nggak ada kegiatan tiap Sabtu, gue diajakin ke hanggarnya Garuda. Oh, ya? Masih boleh waktu itu masih terbuka buat umum. Iya. Jadi yang penting ada akses, terus gue main-main ke pesawat, main-main ke hanggarnya gitu. Itu bagi gue tuh udah Iya, dapat kesempatan yang nggak Kesempatan. semua orang bisa Iya dapat. betul. Terus habis itu ya udah
mulai gue stop, Oke. ya kan, gue kerja Kantoran. kerja ikut bokap lah. Udah, terus sedikit waktu itu ada kerjaan mulai turun, gue harus mikir juga, gue harus cari apa nih yang lain nih, gue bilang gitu kan, cari tambahan juga nih. Waktu itu antara bermusik atau foto, Foto. ya. Karena musik waktu itu gue mikir, musik gue juga nggak jago-jago banget mainnya, cuman bisa tapi nggak jago ya, bisa tapi nggak jago. Akhirnya udah gue foto aja. Foto itu 2016 gue mulai start foto lagi. Oke. 2016 gue foto. Foto apa tuh? Gue foto pertama kali itu dapat event pemerintahan, diajakin om gue. Ya, Om ya. gue ngajakin, dia dari Surabaya, bela-belain ngajak. Dia kayaknya ngeliat gue ada passion di foto, sama dia malah disupport. Ayo ini ada kerjaan. Itu pertama kali. Tapi emang dia kerjaannya moto juga. Om gue dulu hobinya memang dia fotografer dulu. Jadi itu om gue itu memang terkenal apa? Dulu tuh kalau ada acara dia pasti dia yang sebagai tukang fotonya waktu itu. Dan niat lah dia waktu itu Fotografer event ya, foto- fotografer event Iya. ya. Terus ya udahlah, gue diajakin sekali event itu ke Surabaya, udah. Terus gue mulai mencari lagi kan, apa nih? Gue mencari kegiatan itu mulai dari ikut workshop. Waktu itu ada si Joe Marcus. Joe Marcus itu juga senior, dia dosen juga di sempat ngajar di Trisakti, atau sekarang masih aktif atau enggak. Dia pertama kali gue ngikut workshopnya dia bikin di DOS, ada apa, gue coba ikut lah. Ikut, sampai akhirnya gue dipercaya, maksudnya dapat kepercayaan ya sama dia. Lu dateng aja, tapi lu tolong cariin orang, lu gak usah bayar. Jadi dia gitu, sampai kayak gitu waktu itu. Cariin orang tapi nggak usah bayar. Iya, jadi gue nggak usah bayar, maksudnya guanya. Oke, Tapi oke, orang itu oke, gue suruh oke, menggait oke. orang-orang ini untuk ikut workshopnya dia. Afiliator ya? Yes. Benar-benar. Sampai kayak Oke, gitu. oke. Terus waktu itu diajakin juga sama dia, lu mau nggak bantuin gue? Jadi kayak asisten aja. Gue cuman ikut itu cuman cari link, cari channel-channel nih siapa sih gue bisa ikut kemana. Dulu masih belum ada bentuk bakal nemu stage sebenarnya waktu itu. Tapi event, mostly event. Belum juga. Jadi Waktu itu workshopnya tentang apa itu? workshopnya apa aja yang Apa tentang aja? Dia apa, potret? portrait. Dia lebih ke portrait sebenarnya. Iya. Terus portrait. Terakhir itu food. Nah, food itu yang gua nggak usah. Lu udah ikut aja, lu bantuin gua aja. Iya. Kayak asistennya dia lah waktu itu. Oke lah, gua nggak apa-apa udah gitu. Cari teman-teman juga di situ kan. Iya. Terus udah gitu, gua mulai diajakin sama dia, mau nggak lu ini bantuin gua buat bikin behind the scene atau apalah dia kayak gitu. Iya, Dibayar sewajarnya waktu itu. Gue mau bayar berapa aja gue terima waktu itu, pokoknya gitu. Ya, karena pengalaman Pengalaman aja. Pengalaman yang Iya. susah dicari Iya. opportunity-nya nggak semua bisa semua orang Diajakin dapat, ke Dubes Australia. Dia ada course untuk ngajar fotografi dasar di di Kedubes Australia. oke. Gue ikut, udah di situ gue mulai ikut event, gandeng temen gue nih, gue tanya temen gue yang dia memang bisnis properti, ya dia jadi ke IO-nya tapi ngurusin properti perumahan, jadi launching perumahan, Oke. ya kan, launching gitu, Launching apartemen ya, atau topping off, Ya, kayak topping gitu-gitu lah, off, gitu-gitu. Iya. Gue diajak pertama di hire as a profesional waktu itu, maksudnya as a profesional itu maksudnya lu buat invoice, lu buat Ya, ini, buat ya, ini, buat ya, ini, buat ini. ya. Buat moto eventnya. Buat moto eventnya kan. Terus habis itu kesininya dia pinter juga, dia tahu gue butuh portfolio, gue butuh apa. Ya. Lu gue anggap jadi kru aja ya, lu gue bayar segini deh. Anjing kok lebih turun ya, gue gitu bayarnya. Tapi quantity banyak. Quantity waktu itu hampir tiap minggu ada, mulai ada. Iya. Tapi lu bayangin rumah, gue ada event waktu di Cikarang. Rumah di Duren Sawit, gue Iya. mikir naik mobil. lumayan ke ujung Gue ya. naik motor aja. Gila, gue bela-belain naik motor buat menghemat lagi. Karena bayarannya waktu itu, gila ini gak masuk gue naik mobil. Pas produksi habis duluan ya. habis di jalan. Akhirnya gue naik motor. Anjing jauh juga ya, ke Cikarang naik motor. Mulai gitu, terus mulai cari-cari teman. Lebih banyak ke event waktu itu akhirnya, awalnya itu. Ya kan? Terus ini ada sedikit kejadian lucunya itu gini. Gue lihat JPC Kemang waktu itu, JPC Kemang semua yang di follow sama dia itu toko, tapi nggak tahu ini kepencet apa gimana, ada satu orang, gue pikir itu yang Punya. punya JPC waktu itu, gue pikir waktu itu gitu.
gue cerita lah sama si Joe Marcus Gimana itu. tuh? Lu kenal sama ini? Dia nanya gitu. Namanya Mas Alex. Dia bilang, iya kenapa? Dia yang punya ngaco lu. Dia itu waktu itu menjabat sebagai manajernya Twilight Orchestra ADMS. Oh, Mas Alex. Alex Fritz. Oh, kan? iya, kenal. Ya itu. Nah di situ gue waktu itu karena waktu itu gue masih suka pesawat dikit-dikit, kan Garuda waktu itu sempat gandeng Twilight Orchestra sebagai untuk bikin jinglenya semuanya. Makanya dia ngeluarin album khusus buat Garuda Indonesia, lagu-lagu musik. Lagu-lagu yang dipasang di pesawat ya? Iya, lagu-lagu yang lagu Indonesia, betul, lagu betul. tradisionalnya Tradisionalnya itu. orkestra yang bikin. Yes. Ya. Nah kayak gitu. Terus wah, gue kayaknya pengen nih motretin. Gue waktu itu Iya. kepikiran aja kan pengen coba main stage. Nyoba waktu itu. Terus gue cuman modal nekat DM doang waktu itu. Iya. Mas, salam kenal, gue kenalin gue gini. Boleh nggak? Gue mau fotoin toilet tapi pas latihan aja. Gue bilang gitu. Terus kata dia, ya udah ntar aku kabarin, kata dia gitu. Oke, latihan, udah mendekati latihan, akhirnya gue tanya lagi nih, gue pancing aja. Gimana Mas, bisa nggak? Kamu mau beneran? Nggak usah latihan deh, langsung acaranya aja. Yang bener Mas, gue bingung langsung. Maunya di sini dikasihnya di sini ya? Kayaknya di sini bener ya. Maunya level 1 dikasih langsung level 3. Iya, waduh, gila, gue langsung bingung gue. Nah, gilanya bener aja nih, gue nggak punya pengalaman sama sekali foto stage waktu itu. Cuman semua itu kan foto itu momen ya, yang penting momen aja sih, kita cari aja abis itu. Terutama kalau event ya, Ya. kalau event itu momennya kan mesti ambil. Gear gue waktu itu masih terbatas, gue ganti waktu itu ke Alpha 6000. Ya. Gue udah Enak tuh Alpha 6000 gue juga sempat pakai. sempet pakai. Sempet, ya. Pakai Alpha 6000, terus habis itu gue nggak yakin waktu itu Alpha 6000 mumpuni buat Bisa untuk itu ya? Iya, bisa buat itu kan. Akhirnya keluarlah Kocek untuk sewa. Apa yang Sewa bagus? kamera. Sewa kamera waktu itu, karena untuk memberikan yang terbaik lah maksud gue gitu. Karena dengan Opportunity-nya udah Twilight Orchestra. iya kan, masa cuman asal udah dikasih Betul, kesempatan betul, kita betul. cuman hanya pakai yang Ya. itu aja kan. Gue mau memberikan yang terbaik. Gue sewa waktu itu Alpha 7S. Gue nggak tahu tuh sewa apa. Itu tahun berapa tuh? 2017. 2017. 16 kalau nggak salah. Oke, Sorry, 16 oke, 16 itu. oke. 16 bulan Agustus. Ya udah. Udah gitu gue dikasih kesempatan, udah lu boleh foto gini. Udah Mas. Udah. Berlanjut lah, akhirnya gue mulai cari-cari lagi, kok enak ya foto stage. Gue lihat teman-teman gue, wah, dulu kita hanya di hire sebagai misalkan lu sebagai kontributor di media. Betul. Itu kan kayaknya suatu kebanggaan waktu itu. Ya. Iya. Courtesy untuk media ini foto by gue kan gitu. Ya, Kan gitu ya, kan. ya. Gue harus bisa kayak gini gimana nih. Gua coba cari kenalan. Akhirnya kenal sama media waktu itu, media online itu di Surabaya base-nya. Itu namanya Creative Disk. Gue waktu itu diajak sama, gue nggak kenal awalnya, gue nggak kenal si media ini. Gue cuma diajak sama teman gue mulai punya kenalan anak-anak stage. Ditawarin, lu mau nggak ngeliput Java Jazz? Yang bener Mas. Wah gila, gue seneng banget waktu itu. Ya udah. Dari media tuh ya. Dari media tapi media. sama media ya. Kontributor ya, Sebagai kontributor, Ya. kontributor foto waktu itu. Ya udah Mas, gue mau, nggak pakai mikir. Ya. Nggak, cuman ini aja ya, portfolio, tuker-tukeran doang akhirnya. Oh, dia bilang gitu. Iya, nggak, jadi dia langsung to the point, nggak ada fee. Waktu itu, udah nggak apa-apa, gue bilang, yang penting gue buat pengalaman. Iya. Tadi yang Twilight Orchestra dia puas. Overall dia puas. Ya kayak gitulah. Terus habis itu cuma sampai 2017 waktu itu terakhir itu. Nah waktu itu ini langsung aja ya. Kenapa gue bisa langsung gabung ke Dewa waktu itu? Sebenarnya nggak gabungnya tuh nggak langsung, proses itu lama banget. Jadi 2017 ke tahun baru, iya benar 2017 tahun baru si Twilight itu pernah bikin acara namanya Tribute to Beatles. Oke. Sempat, jadi dia pertama bikin acara Yang di Rolling Stone Cafe bukan? Lotte ya? Lotte Mart. benar di Lotte Avenue, di Ciputra Entrepreneur Ya, ya. ya. Sukses kan? Ya. Sukses akhirnya dia bikin acara lagi di Sumarekon
Serpong untuk malam tahun baru. Oke. Jadi tanggal 30, tapi bukan pas malam tahun barunya, yang 30 ke 31-nya. Ya, Jadi dia bikin ya. acara itu. Di situ ternyata muncul sosok si Vega Antares. Oh. Dia nyanyi sama si Aki kan. Ya. Gue pernah lihat. Gue pertama kali lihat sosok Vega itu keluar. Nah. Wah, saudara gue nih. Mirip banget soalnya. Lu ngapain di sini? Gue mikir gitu. Bukan. Ini tuh kayaknya editionalnya Dewa di waktu itu. Ya kan? Terus karena gue waktu itu ID gue all access, akhirnya gue samperin lah itu. Biasa, so asik aja udah. Iya. Modal nih. Dan emang Mas Vega orangnya asik banget. Mas Vega asik. Langsung, Mas ngobrol, akhirnya, oh iya, terus akhirnya muncullah omongan kita tiap 2018 tuh, zamannya Part 19 baru buka. Ya. Gue diajakin, pokoknya ntar dateng aja lah kita main reguleran. Dia Waktu itu dia main. Dia tuh Aki, Audrey, Vega sama Giri ya. Giri waktu itu formasinya masih seperti itu. Ya udah, gue hampir tiap Selasa Ya. main ke sana. Kalau yang nggak tahu dia itu band regular top 40 di kebanyakan Jakarta Selatan. Ya. Mainnya kebanyakan Jakarta Selatan, akustikan. Gue sih seneng ya. Kalau yang suka Beatles, datang aja. Banyak banget lagu Beatles di mainin. Apalagi kalau ada Vega. terus. Terus ya udah, gue hampir tiap Selasa itu main ke situ. Iya, partnya itu dari Selasa dulu. Gitu aja gue udah seneng banget maksudnya. Iya. Nggak dibayar, nggak penting. Gue cari channel. Gue pokoknya tujuannya cari link. Udah. Waktu itu Dewa mau main di Palas. Oke. Sempat mau main di Palas. Gue sampai bilang, gue mau dong fotoin Dewa, gue bilang gitu kan. Ya ntar dikabarin ya, katanya gitu. Karena susah masuknya ya. Ya kan? Masuk circle itu susah ya. Masih ntar gue kabarin, masih gitu, masih ada omongan kayak gitu. Oke. Udah. Hari H, gue WhatsApp dia, nggak dibales. Ya. Gue telepon, nggak diangkat. Gue coba telepon sekali, 2 kali, oh ya udah cukup 2 kali. Berarti dia ya udah berarti nggak bisa. Ya udah gue ya udahlah. Gue nggak maksa juga, tapi sedikit waktu itu nggak ada. Tapi ya udah, habis itu udahlah, gue stop aja. Udah gitu, terus setelah acara dia baru, sorry tadi gini. Ya udah nggak apa-apa bang. Gua bilang Karena gitu. ribetnya Dewa kalau manggung itu sangat-sangat ribet ya. Vega juga pegang sequencer segala macam ya kalau nggak salah. Iya, waktu itu ya masih itu masih kan. ribet kayak gitu. Terus habis itu, ya udah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Nggak ikut juga nggak apa-apa. Maksudnya ya udah, berarti memang belum dapat dapat. opportunity-nya. Ya. Ada kabar lagi Dewa mau main ke Bandung. Nah, Boleh nggak? Wah ribet bro, kalau ke Bandung luar kota gini lo harus gini. Ya udahlah nggak apa-apa. Bisa. Waktu itu ada lagi Dewa mau main di Kokas yang sama Padi waktu itu. Oke. Acara Larut Dalam Harmoni. Yang Ya kan? diliput TV ya? Hah? Yang ada di TV juga? Nggak ada waktu itu. Jadi itu acara pertama kali konser Dewa sama Padi. Nah, di situ gue minta mulai nih nanya lagi, boleh nggak nih gue ikutan? Itu mulai 2018 udah. Ntar ya, gue kabarin. Terus dikabarin, akhirnya dia ngasih jawaban, yaudah boleh, kata Om Kruso boleh. Keluarlah nama-nama, nama itu mulai keluar. Nama Mas Kruso Ini itu nama mulai keluar. nama legend di dunia permusikan. Krusovic. Siapa yang tak kenal Krusovic ya kan? Kalau tahu Dave Grohl, Ya itu. ya ini kembarannya. Gembarannya. Dave Grohl cowok. Udah. Akhirnya kenal gue di situ. Vega bilang bahwa ya udah boleh datang tapi jam segini ya. Syaratnya harus lebih siang. Ntar kita bareng sama produksi masuk. Ya. Oke. Gue datang langsung. Gue datang. Di situ gue dikenalin sama yang namanya si Mas Kruso itu. Baru pertama kali. Ya cuman awalnya sama kayak sama si Mas Haji. Follow-followan tapi nggak pernah ketemu. Ya kan. Sekarang kan dunianya kayak gitu kan. Iya. Ketemu aja kadang, bener nggak sih dia? Kan gitu. Apalagi kalau nggak ada mukanya di Iya, nggak ada Instagram. mukanya. Ini siapa sih yang mana kan gitu kan. Terus ya udah di situ gue dikenalin, gue fotoin waktu itu, sempet terus fotonya gue share, udah kan kayak gitu aja gue kasih. Di situ udah nih,
waktu itu habis dari situ gue mulai sering kontek-kontekan sama Mas Kruso. Ada Backbone main di mana, kadang dia ngabarin. Waktu itu Ngajakin atau ngajakin doang, ngajakin. Misalkan dia sering kayak gitu. Iya. Waktu itu kayak Mas Aji kan dia sering ngajakin, datang aja Ji. Kadang Ayo gitu kan. datang. Dan kita kan sebagai fotografer butuh tempat untuk latihan untuk itu kan. Kalau memang kita mau foto stage terus dapat kesempatan Iya. main di sini, datang. Oh ya udah, datang. Belum nggak perlu nggak perlu datang nanti ada transport ini. Nggak usah. Loh, kalau bandnya Under Backbone disuruh datang yang suruh moto masa nggak mau? Iya. Nah, waktu itu posisinya pas Backbone lagi main mau di Surabaya. Gue lagi di Surabaya waktu itu. Iya kan? Ya. Lagi di Surabaya. Terus gue update story mulu gue di Surabaya. Terus fotoin Backbone yuk. Main. Kapan, Mas? Hari Sabtu. Gue liat tiket gue balik Jumat. Bangke gue bilang. Aduh, gimana ya? Gue tuh lagi liburan sama anak istri gue kan, sama keluarga gue. Gue bilang, gimana ya? Karena waktu itu gue belum bener yang full time di foto waktu itu, masih sering bantu bokap juga waktu itu. Nah, gini aja lah. Gue sedikit berbohong waktu itu, berbohong ke orang tua gue. Gue bilangnya gue diajakin Backbone. Loh, bener nggak bohong dong? Bener. Diajakin bener. Diajakin kan? Iya kan? Gue malam itu langsung ganti flight. enggak. Gue nganterin istri gue pulang dulu. Oh. Gue Sabtu berangkat lagi. Karena bagi Jadi gue ke Jakarta dulu, gue ke Jakarta dulu. pulang. Ini sebenarnya akhirnya gue membukanya rahasia di sini. Karena sebenarnya mereka taunya gue tetap di Surabaya. Si Mas Russo itu. Di Surabaya. Dia nggak tahu kalau Ini mungkin nanti akan tahu. Jadi tuh bagi gue mikir ini mancing nih. Ya. Istilahnya mancing. Betul. Gue pasti gue ngeliat ini peluang banget nih kayaknya. Jadi waktu itu gue langsung malam mau pulang. Pas hari Kamisnya itu gue dapat kabar itu gue langsung beli tiket. Gue cari tiket lagi Jakarta Surabaya. Paginya, Sabtu paginya. Sabtu pagi. Ya. Gimana? Sabtu sore. Mainnya dia Minggu. Dia berangkatnya H-1 waktu itu. Ya kan? Habis itu. Tapi gue pamit ke bokap nyokap gue bilangnya gue diajakin. Dan gue nggak keluar transport. Padahal gue keluar sendiri buat tiket waktu itu. Yang tahu istri gue waktu itu. Gue nggak apa-apa coba aja. Mana tahu peluang kata dia gitu. Ya udah. Udah. Gue pamit berangkat, pokoknya tiba-tiba ada di stage aja, ada di venue-nya waktu itu. Ketemu sama Mas Kruso gini-gini, ya udah dari situ mulai setelah habis check sound itu, gue coba buka omongan ke Mas Kruso. Dewa nggak perlu fotografer. Mulai kayak gitu. Sebenarnya perlu, gue udah bilang lama kata dia gitu, udah bilang kalau Dewa ini memang fotografer. Tapi nggak tahu ya gimana, ntar deh coba dikabarin kata dia gitu. Karena Mas Russo tidak di manajemen Dewa ya. Waktu itu ya, waktu itu sempat udah kayaknya udah waktu itu lagi keluar dari manajemen keluar, Dewa. ya. Ya, dia hanya sebagai as a manajernya Mas Andra. Ya. Kalau misalkan Dewa main. Ya, udah. Udah ntar dikabarin. Ya udah. Terus tapi seringnya waktu itu akhirnya lebih ke Backbone dulu. Seringnya ke Backbone, diajakin Backbone ada main di La Piazza. Di La Piazza masih buka waktu itu. Mas Adi berarti ya? Ya, sama Mas Adi. Ada Mas Adi dikenalin. Terus habis itu ngobrol-ngobrol. Akhirnya ada omongan lagi keluar dari Mas Kruso. Kamu mau nggak kalau misalkan aku ajak keluar kota? Gue nggak pakai mikir ya. Langsung iya Mas mau, gue langsung gitu. Itu buah beli tiket Sabtu pagi. Iya. Kalau nggak beli tiket mungkin enggak ya. Jadi habis itu mau Mas, yaudah nanti ya diatur jadwalnya. Kalau ada jadwal yang bentrok, si Mas Adi bentrok, Ya, kamu berangkat. Mas Adi juga lumayan ya Iya, jadwalnya ya. jadwalnya lumayan.
Dia Coklat ya kalau nggak salah ya. waktu itu belum, dia masih Belum. sama fokus ke Death Squad waktu itu. Ya, Jadi Death kalau Squad, si Death Squad. si Katep lagi Ya. sama Death Squad, pasti dia ngajak Mas Adi. Akhirnya kosong kan, Kosong. nggak ada yang fotoin. Nah, akhirnya dia ngeliat gua lah di situ. Tepinya diganti Clover. Flower main. Mas Adi diganti Brody. Iya. Clover tuh tenisnya Mas Andra. Eh, Jadi dia yang suka ganti kalau Tepi lagi Tapi berhalangan. lagi berhalangan. oh. Bercandanya dibilang adiknya Mas Andra. Akhirnya kayak gitu. Udah Dewa waktu itu main ada di Surabaya. Ya udahlah, kamu berangkat katanya gitu. Itu pertama kali diajakin keluar kota sama Dewa. Wah, itu senangnya bukan main waktu itu. Iya. Karena dari dulu gue emang ngefans banget sama Dewa itu dari SMP. SMP itu udah mulai ngefans. Pas diajakin gitu, ini beneran nggak sih? Gua mikir gitu, ini beneran gue ikut apa enggak sih? Gue kayak Iya, gitu. Kayak mimpi kayak aja. mimpi, iya, iya, bener. iya. Ya kayak gitulah. Terus habis itu ya udah. Mulailah 2018. Tapi ya gitu, yang tadi kayak gue bilang yang pas sebelum mulai tadi kan. Nah, Dewa tuh kadang masih perlu, masih enggak. Kadang Ya, masih diajak, ya, masih enggak. ya. Terus akhirnya ya udahlah, gue biarin aja deh. ya, Kayak karena gitu. mungkin banyak pertimbangan kan. Banyak pertimbangan, ya. Timnya berapa yang Betul, diajak. yang diajak betul. Karena sangat-sangat nggak mungkin tim kecil kalau Dewa. Iya. Gitu. Dewa itu kalau berangkat aja tuh untuk produksinya aja tuh paling sekitar 15 orang. 16 orang untuk produksi aja Iya, di produksi luar semua. di luar apa? Player ya, Di luar personil player. ya. Ya. Ya kayak gitu lah. Ya udah. Dewa memang waktu itu dulu nggak ada fotografer. Biasanya fotografernya itu kalau zamannya masih sering pakai Mas Ari Lasso. Zamannya masih di almarhum si Abot. Abot ya. Ya kan? Almarhum, ya. Jadi itu aja yang dipakai Betul. kadang si Mas Karena Abot. Mas Hari sering featuring kan dulu. Ya, masih seringnya sama Dewa lah, masih Dewa, featuring, ya. featuring. Jadi pakai si Mas Abot itu. Mas Abot tahun berapa yang meninggal ya? 2018 atau 19? 19 kalau nggak salah, ya. 2019 kalau nggak salah. Iya. Dia meninggal. Salah satu fotografer Wah, legend. legend juga, fotografer stage legend. Wah, sangat mengidolakan Michael Corbin. Iya. Fotografernya YouTube kalau ada yang tahu album Joshua Tree ya kalau nggak salah ya. Iya. Terus. Ya udah, ya Setelah gitu. itu Setelah itu berlanjut. Berlanjut. Itu berlanjut ya. berlanjut. Ya, berlanjut akhirnya lah sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya. Kepuasan apa sih yang didapetin selain memang untuk fotoin band legend, bisa kenal sama personilnya, yang didapat tuh apa? Duit. Ya, gak apa, emang itu yang dicari. Emang itu yang dicari. Enggak. Jadi ya memang itu sih, memang itu juga. Tapi selebihnya ya kayak lebih apa ya? Kayak waktu itu sempat ada sempat ada kebanggaan lah. Siapa sih yang nggak kepingin kan fotoin band legend kan gitu aja. Terus ya cocoknya itu mereka tuh kebanyakan kan orang Surabaya di situ. Ya, Itu ya. dan gue juga orang Surabaya. Instagramnya Cakfrod ya, CAK_FROD. Yes. Cakfrod. Kamu kan kalau CAK dari mana? Aceh ya? Aceh, iya benar. Nyambungnya di situ ya? Nyambungnya akhirnya Nyambungnya di situ karena komunikasinya juga kadang seringnya ngomong Surabaya. Ngomong bahasa Surabaya di situ. Surabaya. Rata-rata hampir semua tuh isinya kebanyakan orang Surabaya. Oh. Di situ. Itu yang kadang menjadi kayak udah kayak Jokesnya juga jadi nyambung. Jokesnya nyambung. Jokesnya nyambung, Surabayaan. Gue sendiri walaupun bukan orang Surabaya, cuma karena ngerti, bahasa Jawa tuh ngerti gitu. Cuma kalau ngomong kan memang nggak bisa. Cuma kan enak tuh kalau dengerin jokes-jokesnya Mas Andra, Mas Dhani. Mas Ari, Mas Dhani tuh kayak emang udah enak lah gitu. Iya. Emang bercandaan aja sebenarnya band itu sih bener bercandaan sebenarnya Iya. di luar musik ya. Luar musik bercanda. Musik serius. Iya, musik Tapi serius. kalau dia udah di backstage ya Udah bercanda banget dia kalau di backstage, gila. terus sekarang kalau gear biasanya pakai apa? Pasti banyak yang moto kalau Gua. gear ya. Lensanya pakai apa? Wih, ini sekalian promoin nih kayaknya.
Jadi gue Emang lu terafiliat dengan salah satu brand? Enggak. Terafiliat ya? gue lagi ini enggak, kalau sekarang ini memang gue lagi di support ya, di support sama Tamron. Oh, oke. Ya. Jadi gue mengajukan lagi. Aha. Ya biasa modal nekat Ya, ini iya, yang iya. yang itu yang DM boleh nggak? Gue pengen gimana caranya biar disupport sama Tamron, gue bilang gitu. Ternyata sempat awal pandemi gue sempat buka omongan kayak gitu. Dia lihat mulai tertarik, tapi belum ada karena kan sempat vakum kan, Iya, vakum iya. kita di dunia Ya. Foto event lah sempat Event semua nggak ada vakum. kegiatan vakum. Yang mulai malah podcast sebenarnya, kita mulainya telat nih. Pada pikiran habis kita baru mulai. Terus ya udah nggak gue lanjutin karena gue tahu Ya, nggak ada ya, kegiatan ya, kan. ya, ya. Ngapain gue minta support tapi gue nggak ada kegiatan kan Betul. gitu. Udah, terus habis itu kemarin nih baru banget 2022 ini gue coba nawarin lagi, gue buka omongan lagi, gimana? Bisa nggak disupport gini. Terus dia lihat portfolio gue, coba datang ke kantor aja deh jam segini. Terus Oke. coba hubungin si Pak Mori namanya waktu itu. dia yang untuk ngurusin inilah. Oh ya udah, samperin ke sana. Terus karena gue udah pakai 2875, awalnya pakai si Tamron 2875, gue emang beli sendiri. Memang sebelum ini ya, sebelumnya udah pakai itu Iya, ya. karena gue kok ini enak juga ya, maksudnya nggak terlalu mahal, tapi dia tajam juga, tajam juga kan. Memenuhi kebutuhan lu Iya. sebagai fotografer stage ya. Iya. Ya. Terus gue kasih tahu, gue nih udah pakai ini, dan kamera gue sekarang gue udah pakai ke Sony A744. Oke, untuk kameranya, terus gue cerita ke dia, tapi untuk mensupport itu kan nggak langsung Betul. ngasih aja kan, dia Banyak. harus tahu Ya. gue di mana, gue ikut siapa, terus Approval-nya juga nggak approval sini mungkin ya. Iya, jadi- banyak step-stepnya. nah terus gue waktu itu nyebut salah satu nama, gue sempat ngambil intermediate portrait ya waktu itu ya, karena sekarang apa sih kalau yang diajarin kalau sekolah foto paling kan portrait ya, nggak ada lagi, nggak mungkin dia tiba-tiba buka ngajarin landscape, Ya. ngajarin stage, enggak kan, pasti portrait. Nah gue ikut di Kelapa Gading sini, itu si Bang Aji Lubis, dia sempat jadi Nikon, gue lihat dia sampai hari ini masih orang yang aktif di Nikon itu. Gue sebut nama dia, terus Aji siapa? Aji Lubis. Oh iya, dia sempat jadi Tamron juga, dia bilang gitu kan. Dia sempat di-endorse sama Tamron. Telepon lah di situ. Tapi seakan-akan gue nggak ada. Jadi gue juga nggak WhatsApp sih Bang Ya, Aji, ya. Bang tolong Ya, kasih dia review. cross-check aja ya, Iya, cross-check dia ya. cross-check aja. Gue juga nggak bilang, Bang tolong dong kasih review yang bagus buat gue. Enggak, gue juga nggak tahu. Tiba-tiba dia main telepon aja. Tapi di depan gue di speaker gitu. Dia cerita, oh iya dia gini. Dia ini termasuk orang yang nekat sih Bang Aji itu. Gitu. Ya. Dia punya passion yang bagus gini. Udah, nggak lama, seminggu dia approve langsung. Untuk si lensa itu 2875. 70-180. 70 180. Ya. F 28. F28. Ya. Oke. Terus di support lagi 28-200. Oke. Jadi gue di support 2 lensa. 28200 itu F-nya di Variabel. Variabel. 3,5 sampai Enggak, 5,6. 28 sampai 5,6. 2856. Oke. Ya itu sampai hari ini masih di support terus. Gue sempat waktu itu masih sistemnya habis pakai balikin. Ya. Balikin. Terus kok ini gue udah lama ya. Gue nggak enak kan. Akhirnya gue WhatsApp, Pak, saya mau balikin lensa. Nggak usah, bawa aja katanya gitu. Nanti kalau kita perlu baru kamu saya hubungin. Ya udah sampai hari ini masih ada lensanya sama gue. Ya gue tetap harus menjaga itu kan. Nggak mungkin karena gue itu masih sistemnya pinjem, bukan yang kayak dikasih gitu aja. Kayak Enggak. iya. Ya kayak gitu. Mungkin karena sistem mereka juga belum Iya. kayak Sony, Iya, yang full Nikon, itu kan endorse mereka juga. full endorse Iya, dikasih ini mungkin. banyak sih belum. Karena dia juga dia pernah bilang bahwa Tamron itu juga masih belum berani untuk full endorse karena keterbatasan unit atau apalah. Jadi itu semacam kayak demo yang dipinjemin kayak gitu, barang demo. Itu aja. Tapi enak lah ya, di support itu ya pertama cost kita juga Ya, sangat enak ya. terbantu sangat jadi mengurangi berkurang cost ya. Jadi nggak perlu beli lensa kan.
Tamron temen saya juga pakai 2875 nih. Ini dia yang ini ya generasi 2 loh. yang Generasi makro. 2. Karena dari dulu emang ya kan gue berusaha membandingkan semua kan Iya. akhirnya. Ternyata memang Tamron tuh jatuh pilihan yang paling dengan harga segitu worth gitu menurut gue. Gue pakai 1728 juga dulu sempet dan ya gue pikir daripada 1635 GM. Mohon maaf nih. Harganya 20 juta. Wah, saya tidak mampu. Tidak mampu ya. Iya. Saya juga pakai Tamron dulu 1750 Canon. Improvingnya bagus banget emang Tamron tuh dari dulu. Dulu kan ya paling gitu-gitu aja gitu. Iya. Pas masuk ke Sony keluar dia ngeluarin lensa-lensa yang wah gila ternyata kualitasnya oke juga. Tapi itu gue dapet duit pertama dari Tamron loh. Lensa dulu pernah sempat cerita di sini ada foto di Laos air terjun Ya. dibeli itu pakai 1750 Tamron Dibeli fotonya. dibeli Wih. sama Nestle Gila. dipakai buat ya diorama di Ya. kantornya gitu deh ya. Awal pertama ya lumayan lah buat ya Tamron halo. Halo Tamron, Pak Mori, tolong Pak. Banyak yang butuh support ini. Terus kalau berarti gue narik kesimpulan dia nekat emang ya. Iya iya Nah itu tuh banyak orang tuh takut gitu buat DM nyobain gitu. Gue narik kesimpulan lu tuh nekat tapi punya tanggung jawab juga di situ. Iya. Nah itu sih nggak banyak orang sih yang kayak gitu. kita pernah bahas di podcast ini Yonggi bilang lo kalau mau jadi fotografer profesional lo nekat aja DM-in orang benar. Iya. mau bilang misalkan untuk wedding Ya. butuh asisten nggak gitu bawain- atau untuk Iya. apa untuk Iya, apa gitu bawain tas aja gitu. bawain tas ya kan? aja ini buat stage ya udah DM aja butuh nggak bisa nggak boleh nggak fotoin gitu Ya. tanpa harus berharap dibayar ataupun apa tapi ya itu opportunity itu yang kadang-kadang nggak bisa didapat kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu Ya. nggak ada usahanya gitu Betul. kan DM itu kan salah satu bentuk usaha Ya. yang dan konsisten gitu Nekat loh menurut gua. buahnya sangat Wah, sangat berhasil sekarang gitu. hanya dengan Alfa 6000 dia berani DM gitu. Alfa 6000 berani DM ya. Padahal ya mungkin di waktu itu Alfa 6000 kan lagi jaya-jayanya kan. Iya. Menurut gua sih Ya. udah cukup sih. Padahal itu cukup Cuman gua waktu itu nggak berani aja karena kan bayangan gua foto stage akan gelap, ya kan? Iya. Butuh low light yang low light banget. Sedangkan gua udah tahu nih kemampuan A6000 waktu itu dinaikin isunya segini aja udah noise banget nih. ya. Wah gimana Ya. ya? Dan sekelas toilet orkestra ya maksudnya. Iyalah ya, untuk sekelas waktu itu ya. kan. Ya udah akhirnya sampai sewa itulah. Iya. Dibilang nekat. Tapi itu perlu. Iya. Terus ya nekat yang membuahkan hasil lah. Nekat ya seperti tadi yang bilang nekat tapi Tanggung Tanggung jawab, jawab, ya. tanggung jawab. Tanggung jawab sama Nggak hasilnya. cuma DM doang gitu. Banyak yang DM doang kan tapi iseng-iseng aja. Iseng doang gitu. Iya. Kalau emang beneran mau belajar ya DM lu datang beneran Betul. dan tanggung jawab gitu. Ya. Ini sempat gua ini sih. Waktu itu oh iya, dulunya gua juga belajar itu dulu sempet teman gua yang kerja di RCTI, ya kan? Waktu itu Idol zamannya masih si Marion Jola waktu itu dia masih ikut di kontes di Idol. Season berapa gua lupa lah itu. 4 atau 5 ya. Itu gue tiap hari Senin. Jadi waktu itu Selasa ke Part 19, Seninnya gue ke Idol. Balai Sarbini. Enggak, masih di RCTI. Oh masih di RCTI. Iya, jadi gue bener-bener, gue mau dong fotoin Idol, gue bilang gitu buat pengalaman aja. Jadi tiap Senin ke Idol dia dengan modal gue tungguin di lobby ya, ntar masuknya bareng sama gue. Ya gitu aja. Motoin apanya? Fotoin show-nya, Show-nya. show Oh. Idolnya. Kan Idol kan ada kan, tapi gue nggak sampai selesai, maksudnya selesai, nggak sampai final result-nya ya. Jadi selesai perform ya udah gue tinggal. Yang penting gue dapat waktu itu dapat portfolio aja. Portfolio sama kalau stage itu yang paling berpengaruh tuh lighting stage ya. Iya lah. Iya kan sampai hari ini Ya kan apapun itu ya semuanya lighting. iya gitu. semua lighting kan no light no picture kan gitu. Iya, cuma enaknya kalau
apa namanya, dengan Dewa 19, dengan Idol, itu pasti lightingnya proper. Iya. Iya. Itu pasti lightingnya sangat proper, enak banget dibandingkan dengan misalnya show di kafe-kafe Oh, iya. biasa kecil itu. Tapi dari situ bisa dapat apa ya, dapat experience yang jadi tahu, oh lightingnya seperti ini, mau seperti apa fotonya ya. Kalau gue sih biasanya gitu ya, Iya. kalau foto set biasanya gitu ya. Sama angle juga sih, pengaruh kan, angle-anglenya juga belajar. Dari situ gue tiap Senin ke Idol, sampai pernah gue waktu itu bawa mobil, ya kan? Ini mobil lama, mobil Panther tahun dari zamannya gue SD. Terus hari Minggunya ini dipakai sama saudara gue ke Bandung. Terus gue tanya, ini aman gak nih habis pakai jalan jauh gini? Udah nggak apa-apa, pakai aja. Kayak gitu kan. Terus habis itu ya udah. Pas banget itu mau sampai parkiran RCTI, gue mau parkir. Kopling nggak bisa diinjek. Akhirnya gue ninggal itu mobil di studio RCTI gara-gara Idol. Udah diparkir tapi. Untungnya udah di parkiran. Jadi nggak bisa mundur. Di klakson gue, papa, mobilnya mogok. Demi nyari peluang dapat portfolio sampai kayak gitu, gila. Terus gue bilang teman gue, mobil boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh, katanya gitu. Udah cuk aja katanya dia gitu. Emang kenyataannya mogok. Iya. Akhirnya gue besok paginya balik lagi. Bawa teknisi. Buat teknisi untuk benerin situ. Gila. Jadi tuh motoin Idolnya tuh salah satu pesertanya aja. Pesertanya? Siapa waktu itu? Waktu itu Marian Jora. Udah lu ngikutin dia terus setiap dia perform, lu motoin dia. Iya kan, dengan harapan itu adalah satu yang nyantol siapa kek, siapapun itu kan pasti setelah itu kan dia pasti akan berkelanjutan, nggak mungkin stop di acara Idol doang, pasti kan nanti dia bikin Itu berarti udah berapa besar? pokoknya pas dari awalnya Dari awal. season yang itu, pokoknya seasonnya si Marion Jola itu, seasonnya si Tapi udah finalis, berarti udah masuk jadi finalis apa masih? Udah 12 enggak, udah yang audisi? finalis itu, yang Udah finalis, finalis ya, yang udah udah finalis, yang finalis. udah sering yang ada show-nya di 12 besar atau 10 Iya, besar itu pokoknya ya. itu Ya, lah. ya. yang kayak gitu. Terus ya udah, Itu lanjut sama Marian Jola. nggak ada yang nyangkut. Oh. Justru gini, akhirnya dengan dari DM-an itu yang tadi, akhirnya gue ngajarin. Di situ kan banyak ketemu teman baru-baru juga kan. Caranya gimana sih biar bisa jadi kayak gitu? Gue kasih tahu aja. Lu coba lu DM, atau nggak DM nggak nyampe. Lu kan biasanya di IG-nya itu ada kontaknya ke siapa kan? Betul. Pasti ada email atau apa. Lu foto lu kirim deh Betul. ke email itu. Ternyata 2 temen gue yang gue kasih tahu itu dapat dari Idol itu. Gue malah nggak dapet. Jadi malah nggak dapet. Gue sempet, wah gila, gue malah nggak dapet ya. Nah, iya, tapi mungkin nggak dapetnya Untung-untungan kali. untung-untungan satu. Iya, memang. Dan kedua mungkin karakter fotonya mungkin lebih suka dengan temen lo. Nggak tahu juga. Mungkin atau ya, mungkin ya. mungkin bisa kayak gitu. Kan kadang-kadang juga artis dalam artian band ataupun penyanyi, mereka punya punya style masing-masing. style ya. masing-masing. Iya. Oh, yang ini gue suka nih. Mungkin kalau cewek dia lebih suka yang seperti apa Iya. gitu. Kalau misalkan Frodi mungkin memang lebih band-bandan, cocoknya lebih ke situ gitu. Makanya begitu dia dikasih kesempatan, dapat kesempatan dia lakuin, hasilnya dilihat sama Dewa sama Backbone sama segala macam, mereka suka, ya mungkin karakternya memang di situ. Iya. Gitu. Terus yang mau gue tanya sebenarnya ini, Dewa itu personilnya banyak kan? Iya. Di atas panggung berarti ada Personal intinya 4 di luar vokalis ya. Vokalis kan sekarang featuring. ya. Ya. Berarti kan ada Mas Dani, Mas Andra, Mas Agung, Mas Yuka. Yuka, ya. ya kan? Ditambah additional itu ada Vega, dua backing vokal, Yes. sudah 7. 7. Plus vokalis, Terus vokalis. 8 orang. Ya. Itu gimana baginya? Itu gimana baginya? Durasi konser Dewa biasanya berapa lama? Tergantung. Kalau Minimal ya paling kan 12 lagu. 12 lagu berapa sih? 1,5 jam ya? 1 jam lah. 1 jam ya? Iya.
Itu baginya gimana tuh 8 orang? 8 orang itu jadi baginya gini. Ini sangat teknikal ya. Ini sangat teknikal nih. Nggak Jadi apa-apa. Karena gua kalau mau panggung dengan band 4 orang aja kadang-kadang Kurang waktunya. Kadang-kadang waktunya kurang gitu Ah, kan. ah. Jadi kan dalam waktu sejam kalau bisa semuanya di capture kan. Ya. Kalau bisa semuanya di capture walaupun pasti yang intinya Ya. gitu. Nah, itu gimana tuh? Jadi kalau gue waktu itu biasanya lihat lagu dulu. Oke. Lihat lagu, ini lagunya apa aja. Mhm. Pasti kan nanti ada bagian-bagian yang bisa siapa yang mulai gue ambil nih. Oke. Pasti kan mereka punya Mas Dani dengan nanti ngelit sendiri dengan Ya. keyboardnya, Mas Andra ngelit gitarnya sendiri, ya kan kayak gitu. Ya biasanya kayak gitu Ada Mas sih. Dani nyanyi ke depan. Nah, yang kayak gitu-gitu. Gue akhirnya mikir, misalkan, oh Mas Dani misalkan lagi nyanyi lagu, dia nyanyi ke depan nih. Ya. Ya gue pasti akan fokus ke dia, Tuh. ya kan? Karena momen itu Momen. nggak ada semua. Ya. Hanya 1 atau 2 lagu paling ya. Ya, betul. Itu waktu itu terus kayak apa? Misalkan dia lagi main keyboardnya ya bisa gue hitung lah. Paling kan dia juga porsi di keyboardnya memang banyak, tapi ya paling ya gitu-gitu aja, Ya, ya kan? Ya. Oke, terus gue muter, pokoknya dalam 12 lagu tuh gue harus muter. Hmm. Jadi sini dulu, Mas pertama ke misalkan ke vokalis. Vokalis. Tapi kadang kebantunya, Ya. kebantunya itu kadang si vokalis ini kayak misalkan Firza kalau di Jakarta dia pasti bawa fotografer. Oh. Jadi gua nggak terlalu banyak fokus di Di Firza, karena dia udah Firzanya, ada. karena dia udah Ya, ada kan. ya. Tetap gua foto, tapi Ya. nggak sebanyak si fotografernya Firza sendiri ya. Ya. Jadi gue lebih fokus di Mas Dani, Mas Andra ya sih semua itu. Mas Ari Lasso bawa Gema. Bawa Gema, ya kan? Ya udah ada Gema ya udah. Terus ya udah. Ya baginya 12 lagu itu ya kita harus bener-bener siapa nih misalkan siapa dulu, Mas Andra dulu. Mas Andra lagi ngelit, ya gue fotoin. Ntar gue muter lagi ke Mas Yuke. Jadi satu lagu itu bisa banyak, bisa baginya kayak gitu. Dan lo harus hafal lagunya ya. Hafal lagunya lagu juga. lagu ini Momennya Ya, apa? momennya ya, apa ada. Lagu kangen pasti Mas Andra ngelitnya Ya. Pajang gitu ya. Ya. Lagu pupus lagu Ya apa. pupus, biasanya kadang Mas Andra tuh gue larinya misalkan nggak dapat nih kurang ya, gue lari misalkan wah pupus nih ngeliat terakhir, Ya. gue lari langsung ke Mas Andra ke pupus, jadi gue fokus ke Mas Andranya itu. Dan capek lo jadi fotografer stage itu. Sebenarnya lari. Bener harus lari karena Apalagi band sekelas Dewa, stage-nya gede pasti. Iya. Jarang pasti stage kecil kan. jarang. Itu harus lari bener-bener yang pokoknya nggak bisa diem. Jadi dari sini lari ke belakang lagi. Ntar momen sekarang kan apalagi tur 30 kota. Ya. 30 kota lu tahu berapa lagu? 30 lagu. 3 menit aja udah, waduh banyak banget ya. Itu bisa 2 jam. 2 jam. Iya. Kayak lu udah belum sih? Kayak belum. Belum ya? September. Belum ya? Berangkat? Berangkat. Berangkat ya? Iya. Berapa hari sih? 2 hari? 2 hari. Jadi karena permintaan banyak, jadi show-nya itu harusnya tanggal 10. Ya. Di mana-mana tambahan kan biasanya di belakang Ya. Ini di Biasanya depan. kan show-nya jadi tanggal 9 ya? Tanggal 9. Jadi yang beruntung yang beli second show nonton duluan. Iya, yang second show malah duluan. Kan lucu ya, kan kebalik. Sama Ahmad Ben main juga ya? katanya? Katanya, Iya. dengarnya, tapi gue belum tahu ya. Itu gue cuma tahu ya Malaysia. Kemarin ngeliat vlognya Mas Ari, kalau nggak salah Ahmad Ben di hari ketiganya kalau nggak salah. Hari ketiga. Kalau nggak salah ya. Wah, badan gue nambah dong. Gue malah nggak tahu. Itu kayak gitulah. Terus kayak Dan lu kan harus ambil white juga kan, ambil pasti white-nya dulu. white-nya juga, ya. white-nya juga harus diambil juga. Tapi white itu justru malah jarang dipakai. Oh gitu. Karena kan masing-masing punya IG Iya, kan. iya, Semua pengen iya. ya diambil yang merekanya doang biasanya gitu. Itu. Berarti tanpa editing ya? Berarti fresh langsung dari Enggak, kamera udah tetap jadi. editing. Oh, editing juga. Tetap editing. Susah kalau nggak di editing. Foto stage ngakalinnya karena masih banyak crop. Ada beberapa crop yang misalkan bocor kiri kanan. Kan di atas panggung kan nggak kosong kan, pasti ada krunya di samping. Itu paling juga biasanya gue crop. Edit gitu. Terus tone-nya terutama itu sih. Tetap harus diproses, nggak langsung dikasihin ya. Kayak gitu. Mau diangkat nggak apa-apa kok. Jangan mengganggu dia. Gue tahu lagi siapa. Keluar tadi ya lagi podcast.
Ganggu aja dia. Flower ini yang tadi gantiin Mas Andi. Tenisnya Mas Dari Andi. sini. Ngapain sih? Ganggu aja. Berarti kalau jadi fotografer band itu dibayar per mereka naik stage. Iya. Berarti per mereka naik stage lu dibayarnya gitu. Per event, Per event. event, ya. Jadi jadi gua nggak terima Bukan Enggak. bulanan. Beda. Jadi gua nggak terima bulanan, tapi gua per titik. Gitu. Jadi kayak kemarin nih, ini tiba-tiba pernah waktu itu dari Bandung, kita main di Bandung. Besoknya langsung tur ke Medan, jadi bongkar dari Bandung, malam langsung ke bandara buat ngejar flight paginya ke Medan. Dari Medan selesai, paginya lagi main di Senayan. Buset. Kayak gitu. Gue juga kaget, ini rezeki juga sih sebenarnya, karena jadwalnya Dewanya lagi kayak gitu, hampir tiap 2 dibuat tambahan. Ini kayak besok. Katanya, gue juga katanya, kemarin ada omongan kalau setelah Amat Band ini, malamnya Dewa tuh langsung main lagi. Di acara TV. Kayak kemarin dari Jogja, kita habis tur Jogja, harusnya pulang bisa naik pesawat, tapi karena ada main laginya itu berubah jamnya. Jadi yang harusnya jam 6 on stage, jadi jam 4 sore. Akhirnya Pesawatnya nggak memungkinkan kayaknya, karena kan harus darat. Akhirnya selesai konser, gue bareng sama produksi sama anak-anak kru, langsung mandi bentar di hotel, jam 1 pagi langsung cabut naik bis ke Kerawang langsung. Wow. Ya, itu suka Suka-dukanya, bener. Jadi fotografer band gitu. Iya. Kalau lagi padat. Lagi padat. Dan tim produksi Dewa cuma satu ya? Apa ada split? Bisa, kalau Bisa misalkan ada 2 kan biasanya kan? nggak memungkinkan, biasanya di split. Split 2 biasanya gitu. produksi Dua ya? produksi. Biasanya Alatnya juga sendiri-sendiri maksudnya gitu ya. bawa Iya, sistem. mungkin kalau misalkan kayak drum lebih diutamakan misalkan buat tour ya, lebih dibuat tour. Tapi misalkan karena jadwalnya nggak mungkin, akhirnya drumnya pakai drum vendor. Cuman tinggal diganti skinnya aja, pakai skinnya Dewa. Udah gitu aja. Untuk mengakalinya gitu. Terutama untuk soundcheck segala Ya. macam. Ya begitulah. Karena saya dulu juga anak event jadi tahu. Itu tahu. Dan pernah jalan juga sama Dewa sama Backbone jadi Tahu ya ya. tahu lah, tahu. Sempat jalan juga ya dulu ya. Sempat. Makanya lumayan ya apa namanya? Dulu tuh dari Under Backbone album pertama. Lu sempat jalan ya? Sempat fotoin ya? Enggak. Aku masih kerja event. Oh, masih kerja event. Masih IO, masih IO. Oh, oke. Masih jadi LO. Oh, LO. Makanya dekat sama anak bandnya dekat makanya. Oke. Gitu. Terus dia jalan sama Backbone, jalan sama Dewanya juga. Terus dulu Mas Dani sempat bikin apa yang vokalisnya bule? Triad. The Rock. Oh, The Rock. Iya, The Sama Rock. The Rock gitu. Jadi kurang lebih tahulah keribetannya, bukan keribetan ya. Kebutuhannya Dewa 19 tuh lumayan apa namanya? Lumayan banyak yang berangkat. Ya. Terus untuk sound system juga harus sangat teliti dengan vendor yang baik gitu. Jadi ya gitu. Kalau yang perlu diperhatikan dari motoin anak band tuh apa sih gitu? Secara teknikal deh. Misalnya lu butuh kamera yang bisa low light, apakah semua stage-nya gelap atau lu biasanya ISO berapa sih? 4000, 2000? Ya tergantung tadi itu katanya si Mas Aji, tergantung lightingnya. Karena sekelas Dewa pun juga nggak mungkin dia bisa dapat lighting yang selalu proper, nggak juga. Bawa lighting sendiri nggak sih? Sorry. Enggak. Oh enggak. Masalahnya enggak. Oh, oke. Sampai hari ini enggak, tetap masih memanfaatkan Memanfaatkan vendor ya. vendor yang ada aja. Cuman di situ Materi visualnya udah ada. materi visual dan lagunya dikirim, biasanya mereka akan mempelajari, ya udah kayak gitu. Oh iya, kesulitannya di situ kalau jalan sama band yang tidak bawa apa sih istilahnya lighting man itu? Iya, Ya lighting operator sendiri itu jadi kita nggak bisa ingat di lagu ini akan seperti apa lightingnya ya. gitu.
kalau misalkan kayak gue jalan sama Stars and Rabbit, mereka biasa bawa lighting sendiri di Jakarta. Jadi itu udah hafal noh, udah hafal. Oh ini begini nih, bahkan ini, yang ini keluar ini. Iya. Gitu. Ini enggak. Jadi ya kita kayak dikasih surprise aja, lu Ya, disuruh betul. tiba-tiba. Ya akhirnya ISO-nya kadang jadi naik turun. Jadi misalkan lighting-nya lagi bagus, gue pernah cuma pakai ISO 500 atau 640 gue pernah, nggak pernah sampai. Tapi pernah juga kebagian yang parah banget sampai 6400 pernah. Gue tetap sebenarnya sih kemampuan kamera udah bisa ya, cuman gue tetap nggak berani, maksudnya gue tetap pertahanin mentok di 6400, itu aja. Kayak Dewa waktu itu tiba-tiba main di Holy Wings yang lampunya pas-pasan, mau kayak gimana ya udah. Terus gue pernah pertama kali Elo dapat stage, Elo baru gabung, itu di Roots, The Roots Cafe di Roots Bandung. Itu gue udah nggak bisa gerak, yang namanya penonton tuh udah mepet banget karena iya udah tuh, itu juga. kecil banget stage-nya. Gue cuman modal waktu itu, gue masih belum support sama Tamron, gue pakai Samyang 14 mili. Jadi gue cuman gerak bisa ke kiri, ke kanan, ya gitu aja. Mas Dani mau dapat keyboard, gue juga udah lampunya udah gelap, lu mau pakai apa juga udah dapat foto, tapi nggak bagus, nggak memuaskan, nggak memuaskan nggak bagi gue. seperti biasanya, Nggak kayak biasanya. Akhirnya gue tunggu pas Mas Dani momen nyanyi ke depan, gue pakai 14 full. Jadi hasilnya ya, gue waktu itu sampai bilang, gue baru kali ini mau tracking Dewa, kayak Backbone gue bilang. Karena feel-nya lebih pakai 14 mili, ya kan? Dia ada distortnya jarang banget, bener-bener yang di depan mata gue giniin banget nih, ke Mas Andra gue giniin banget 14 mili. Gila, karena gue harus gimana lagi, gue mau ke belakang udah susah, untuk dapet ke depan lagi juga udah susah. Jadi kayak gitu harus bener-bener kadang kayak ya udah, kalau nggak bisa diginin mau diapain lagi. Adaptasi dengan stage-nya ya. Stage-nya. Cuman pas kemarin tour yang beberapa kota ini, gue bisa request untungnya. Gue udah bisa request misalkan nanti tolong lagu ini lampunya kesini dong. Gue mulai komunikasi sama lightingnya. Iya. Itu juga penting tuh sebenarnya. Penting sih Itu sebenarnya. penting. Karena mereka kan juga nggak apal. Secara mereka hanya cuman yang penting gue bisa mainin lighting ini aja, tapi dia nggak tahu part-part yang mana nih. Yang penting terang, yang penting ini kelihatan, yang penting ini kelihatan gitu. Kayak gitu-gitu. Memang nggak hafal lagunya. Nggak hafal lagu. Jadi gue waktu itu request, Mas, pas Mas Andra ngelit lagu Cintakan Membawamu, tolong dong yang lain dibikin gelap. Gue cuma pengen fokus di Mas Andra, di Mas Andra doang ya kan. Kita top light. Di top light, iya dari top light dari mana, pokoknya gue cuma pengen fokus di Mas Andra. Oh siap Mas, dia bilang gitu. Udah, gue tungguin, terus yang belakang masih terang. Gue langsung ke belakang setelah lagu itu. Mas, maaf Mas, gue ngomong baik-baik gitu kan. Kenapa Mas? Kurang ya? Kurang gelap Mas, gue bilang gitu. Jadi mereka juga masih belum paham kan. Iya. Jadi tetap gelapnya mereka sama gelapnya yang lo mau masih beda. Standarnya masih beda. Akhirnya butuh coba kota berikutnya. Kota berikutnya udah mulai tapi masih belum gue yang mau belum dapat. Akhirnya gue ngejelasin kayak gini loh Mas. Akhirnya hari kota terakhir baru dia bisa dapetin. Di situ Mas Andra merasa kok gue merasa ini ya keren banget kayaknya gitu. Dia merasa dia stand out sendiri di situ karena yang lainnya gelap. Dia pas ngelit dia bener gue mintain lighting buat dia sendiri. Kayak gitu. Kadang kita penting juga sih komunikasi kayak sama orang lighting. Apalagi Mas Andra juga tukang moto ya. Nah iya, dia pasti akan tahu. Itu rasanya gimana? Kadang-kadang ya ada pressure gak gitu? Karena dia kan moto juga gitu. Karena pressure pernah, gue waktu itu sempat dikomplain, pernah. Jadi kan kadang nanya, pernah nggak sih kayak ada netizen yang nanya lah, kayak nanya di Instagram, pernah nggak sih dikomplain sama ini? Ya pernah lah, gue bilang nggak mungkin. Mas Andra pernah, salah satunya gue dikomplain waktu itu. Angle lu jelek banget, muka gue dapetnya jelek mulu, katanya gitu. Ya Mas, maaf Mas, gue bilang gitu. Lain kali sampai pernah digituin. Jadi bukan terus aman-aman aja gitu ya. Mereka juga pasti akan komplain kalau memang nggak yang dia mau, dia pasti akan komplain. Gitu aja. Gitu. Tapi pakai satu body terus emang lu? Satu body, karena belum lunas. Pengennya nambah lagi bodinya. Jadi nggak ribet
gonta-ganti lensa aja sebenarnya. Pas sekarang masih ganti lensa ya? Masih. Masih ya? Cuman kan gue apal maksudnya. Akhirnya gue karena udah apal itu, jadi ya ini apa? Tahu lah di mana momennya. Di mana momen. Jadi gue nggak perlu yang harus ganti-ganti lensa, tapi tetap ganti. Tapi gue biasanya per lagu. Dan keuntungannya 30 lagu ya, jadi 30 banyak lagu, keuntungannya itu ya. Kalau mainnya cuma 8 lagu, nah itu mikirnya lebih. Kadang mikirnya, gila. Gue pernah waktu itu kota pertama tour di Surabaya. Ini ada sedikit kejadian. Kejadian itu memori gue full, iya kan? Memori gue full, terus gue ganti ini gue masukin. Gue ganti yang satunya yang baru. Loh, ternyata gue lupa matiin kamera. Waduh. Karena saking udah ini kan, kok nggak mau sih, gue udah ngejar momen banget kan, pengen ngejar momen banget. Udah 3 lagu terakhir atau 4 lagu terakhir waktu itu. Gue masukin memori baru, kok nyala ya, ini jangan yang lama. Yang lama error. Yang lama error nih, gue bingung kan. Gue ambil lagi lah itu, gue penasaran, gue matiin dulu. Sekarang gue matiin. Terus gue nyalain lagi, gue ganti memori yang lama tadi, gue masukin. Cek ya, untuk dicek. Tak, gue nyalain. Gue play, muter dong. Terus keluar, gue biarin aja, gue berusaha sabar di situ. Padahal lagu ini udah jalan, udah mau habis kan. Wah gila, ini gimana nih? Tiba-tiba keluar tulisan memory card cannot play. Yang mau di format itu ya? Iya, mau cannot preview. Untung nggak sampai keluar format loh. Ya, kalau cannot preview masih bisa dibuka di laptop ya? Di laptop masih ada tuh sebenarnya, lu matiin aja keluarin. Gue cuman kan panik kan, gitu kan. Karena gue nggak biasa maksudnya dengan menghadapi yang kejadian pertama kali nih ya? Kejadian pertama kali waktu itu, karena biasanya gue memang hati-hati banget. Karena gue buru-buru waktu itu, ya udah gitu, gue udah pasrah nih. Pakai memori kedua lah. Memori kedua kan ya. Satu gue udah diem, tapi gue motret sambil mikir jawaban apa yang perlu gue siapkan untuk mempertanggungjawabkan ke manajemen. Di 27 lagu itu ngapain aja? Iya. Motornya cuma 3 lagu terakhir. Lu tahu yang gue lakuin apa? Sisa 4 lagu terakhir dengan memori baru, gue muter ke satu personil lagi. Gue cari aman. Jadi kalaupun nanti sampai itu memori angus, trouble, gue cuma punya ini. Sorry, gue cuma punya ini karena memorinya trouble. Ya gue akan bilang apa adanya. Cuman gue langsung mikir 4 lagu terakhir, tapi kan momen-momennya udah nggak ada. Momen-momen di lagu apa udah hilang, semua udah nggak ada. Ya udah akhirnya cuma kayak asal foto. Waktu itu cuma kayak gue menyamatkan dulu, yang penting ada fotonya. Ada fotonya untuk kepentingan postingan di sosial media. Gitu aja. Jadi gue muter aja, padahal udah tinggal 4 lagu, gue udah tinggal santai. Maksudnya gue udah tinggal nunggu momen viral, momen apa. Itu akhirnya harus mulai lagi gue 8 personil loh di atas panggung. Gue muter lagi, wah gila. Tapi akhirnya ada kan di laptop pasti. Abis itu gue tetap berusaha untuk tenang nih. Gue berusaha Gue penting foto aja dulu ya. Iya, penting foto dulu kan. Gue yang penting selesai udah selesai. Gue sempat ke toilet dulu. Gue berusaha tenang aja di toilet tapi udah panik, tapi tenang. Gimana ya? Akhirnya gue turun, ngambil laptop, kan laptop di mobil kan, di mobil disiapin mobil. Udah, gue langsung buka, gue colokin tuh memory card, gue diam aja, langsung gue copy. Gue nggak berani lihat dulu, nggak berani lihat si isinya dulu. Yang penting ke copy dulu. Copy kok lama nih. Gue udah, bismillah, semoga aman gue udah gitu. Selesai, gue buka, wah aman. Itu udah 1.200 foto. Bayangin 1.200 foto hilang gimana? Iya, jadi pelajaran tuh buat ini Sony user juga sih. Itu sering terjadi juga sama gua. Kadang-kadang itu bisa terjadi karena itu tadi lu nggak matiin, lu cabut. Kedua bisa terjadi karena memorinya mau rusak. Ketiga bisa karena kepanasan juga. Nah, biasanya dia ada tulisan dia minta diformat lagi ya. Karena image data nggak bisa kebaca kan gitu. Korup ya, sangat. Iya, tapi itu sebenarnya nggak apa-apa. Lu cabut aja, lu ganti memori baru. Nanti di laptop ada keluar lagi kok. Tetap ada ya. Yang penting jangan mencet Jangan lu format ya. Udah format ya udah. Lu matiin lagi ya kamera lu langsung keluar. Ganti memori baru. Nah, itu jangan sampai kepencet apa-apa tuh di situ. Bahaya. Iya kan, bisa jadi kan overheat ya, kepanasan juga. Iya mungkin. Ada banyak. Tapi dalam kasus dia kan dia nyabut tanpa matiin. Ya. Tapi masih ada untungnya.
Orang Indonesia kan gitu. Iya, Ada iya, satu iya. kejadian masih ada Iya, untungnya. iya, iya. Untungnya nggak pas gue bukan lagi scroll foto, bukan lagi milih. Hmm. Cuman posisi masih cuman standby doang ya. Iya. Bukan lagi play, bukan lagi gue lagi lihat-lihat Oh foto. iya, mungkin Iya kalau kan? di play makin ini ya. Makin parah, Parah, makin ya. pasti ada kerusakan pasti di situ. Entah korup, entah- Sistemnya ya, kalau Iya. sistemnya ke disrupt Cuman sama itu standby ya. doang. Pas lagi standby. Gitu. Itu sering terjadi juga. Gue kadang-kadang pas lagi entrance wedding aja, Heeh. anjing full gimana ini? Bingung kan? Yang dilakukan adalah hapus foto sebelumnya, hapus dulu. Yang penting lu dapat 1, 2, 3 Momen dulu. momen Iya, bagus entrance udah gitu. Jangan panik deh. Kayak gitu. Kamera makin bagus, kita makin seneng ya, autofocusnya makin cepet. Iya. Cuma makan memorinya juga makin banyak. Pasti. Bener lah. Iya, image-nya semakin bagus. Terakhir tuh biasanya gue nanya kira-kira step-stepnya, kira-kira mau jadi stage photographer harus apa? Kiat-kiatnya. Iya, buat yang pemula tuh kira-kira harus apa? Mungkin bisa apa yang harus dipelajari atau stepnya harus bagaimana? Jadi kalau pengalaman gue pemula itu ya banyak-banyakin cari stage. Apapun itu, lu misalkan dapat kesempatan ada manggung di mana, event lu kelas-kelas biasa aja sikat aja nggak apa-apa. Yang penting itu buat experience lu. Acara pensi kayak. Acara pensi, iya, apa, Masih boleh bawa kamera ya? Yang penting boleh. selama Iya. Eventnya selama masih eventnya boleh. masih dibolehin bawa kamera, ya kan? Atau lu coba kalau berani, ya kayak tadi itu akhirnya lu mulai nekat. Kalau keseninya kayak gue mulai nekat akhirnya. Lu DM-in orang-orang, anggap aja lah, lu DM-in apa media. Media pasti kan mereka butuh kontributor selama mereka mencari ya. Kayak gitu aja. Tapi karena awalnya lu mesti punya porto dulu kan, ngasih lihat dulu gak kan? Iya, dia mereka pastikan ya itu makanya dengan lu datang ke pensi-pensi, misalkan ada acara yang memang boleh bawa kamera, lu datang aja, itu aja sih, kayak gitu-gitu aja. Itu bisa buat portfolio juga. Akhirnya kan nanti lu pasti akan dilirik kan, ya itu atau tadi misalkan mulai nekatnya itu lu dari portfolio itu misalkan fotoin siapa ya kan Iya. di acara pensi itu. Nah itu tadi, lu coba, lu kalau berani, Masukin. enggak, lu email aja langsung. Oh. Foto itu entah itu lu dapat respon yang gimana, Iya, iya. itu aja sih yang penting. Lu coba aja, entah email, kalau WhatsApp nggak nyampe, lu coba email, email pasti akan ada keluar. Ya, siapa sih yang nggak mau dapat foto ya kan gitu, maksudnya kayak gitu sih. Walaupun artis gitu, misalnya di satu event lu fotoin artis itu, Iya. ya, terus lu kirim aja ke manajernya siapa Iya tahu. gitu aja, siapa tahu mereka juga, oh dilihat kan kayak gitu. Ya ini yang tadi gue bilang itu. Gue ngasih tahu ke teman gue dapat, gue enggak. Kan gitu. Ya kayak gitu-gitu aja sih. Akhirnya kayak gitu bisa. Pakai cara-cara kayak gitu banyak kok. Yang penting banyakin pengalaman dulu. Portfolio, ya kan? Semua sama. Belajar, karena belajar lu pahami kamera lu sendiri Iya, gitu. bisa gimana. Terus belajar lampu apa Lighting. lightingnya panggung kayak gini lo harus gimana. Situ sih. Momen ya. Yes, momen-momen itu aja. Benar. Berarti ya stepnya hampir sama sih semua ya. Semua Kalau sama, mau masuk semua ya. sama. Atau bisa DM Cafrot. Kali aja dia butuh dibawain tas. Nggak sanggup bayar nih kayaknya gua. Dibawain gua nggak bayar nggak apa-apa kan. Karena gue lebih suka ini sih sekarang, penitipan gua. Jadi nggak bawain tas. Jadi kalau bawain tas kan identiknya lu harus ikut gua kemana kan gitu kan. Gue sekarang itu karena ya itu tadi, gue udah misalkan selagu ini gue bakal pakai tele ini, gue banyakin di tele. Selagu ini karena gue tahu ini bakal nggak ada momen apa-apa di sini. Jadi selagu ini gue pakai white, selagu ini pakai ini. Akhirnya tas gue taruh. Ya. Lu bawa satu lensa aja. Bawa satu lensa aja Ganti. kemana-mana, ganti-ganti. Jadi misalkan gue mau ganti, gue balik ke tempat si tas itu. Oh. Jadi misalkan gue Nggak bawa pouch berarti ya. bawa, Nggak bawa. sebenarnya nggak boleh juga sih, karena kan kita nggak akan tahu momen. Tapi karena gue udah tahu, Sudah tahu. bakal ada momen itu ya udah. Jadi daripada gue harus bawa tas lari-lari kan, bawa lari-lari akhirnya gue taruh di samping panggung di monitor apa mixer yang samping. Sama anak kru ya. Sama anak kru gue nitip sini, Ya. atau gue titipin ke Clower biasanya, War nitip War, Ya, ya. taruh sama dia. Karena enaknya kalau Dewa ya udah krunya di situ, Iya. tidak banyak orang yang di Iya. panggung ya. Ya kayak gitu intinya.
gue lebih pengen praktis aja sih biar gue bisa mobile aja. Jadi gue nggak perlu nyobain tas tapi yang nitipin tas. Karena udah apa? Karena udah apa? Kalau ketemu band baru, Nah itu gue tetap akan bawa tetap akan bawa tas ya. Pasti. Minimal band pouch baru. untuk Pouch lensanya ya. aja. Oh, Karena kan semua kan kita belum tahu kebiasaannya kayak gitu. Tapi biasanya sih, gue misalkan diajak band baru, gue pasti akan. Nah ini juga pembelajarannya. Lu bisa lihat di YouTube, mereka akan ada lagu ini, momennya apa. Kan pasti selama masih lagunya itu aja pasti akan sama. Momen-momennya yang tercipta itu sama kayak gitu aja. Biasanya belajarnya dilihat dulu. oh, Berarti berarti atau bisa tanya ke teknisi, ke kru, anak kru. Biasanya di lagu ini Ya. momennya apa nih? Oh, gitarnya loncat. Oh, Ya. ininya ini. Gitu. Tapi kan di sini misalkan lu baru kenal kan juga agak awkward juga sih. awkward. Pasti lu akan tanya-tanya, nggak mungkin lah. Lu banyak tanya, lu masih baru kan gitu kan. Makanya mendingan pelajarin di YouTube. Misalkan lihat nih konsernya ini siapa nih, misalkan band ini lu lihat, atau si penyanyi ini bakal ngapain, lu lihat aja di YouTube. Pasti akan sama karena di tiap titik, tiap kota atau di tiap dia konser pasti akan sama. Gitu aja. dan pastiin lu suka sama lagunya. Iya. Intinya itu. Ini lagu bandnya suka, lagunya lu suka, itu aja sih. Suka dan minimal tahu sih, harus tahu ya. Iya. Beatnya mau kemana, Iya. mau kemana gitu. Kayak waktu itu pernah gue juga disuruh, nggak disuruh sih. Jadi waktu itu gue lagi motret sebuah event. Si pengisi acaranya Ran. Nah, ini kan si fotografernya kan gue kenal nih sama si Akbar nih. Akbar Mus. Ya kan? Fotografer paling gokil sih itu tuh panutan gue itu, gila itu. Gue tanya, Bar, lagu apa dia bakal loncat? Akbar langsung ngasih tahu lagu ini. Ya udah. Ya kayak gitu akhirnya tanya, karena kan nggak tahu kebiasaan ya. Ya kayak gitu aja. Akbar emang udah paham ya, dia udah tahu. Karena udah pegangannya. Ya pasti kita juga butuh tanya-tanya buat dapat momen itu aja. Ya memang semua tuh bicara tentang momen sih. Iya, Ya, kalau kayak stage, wedding gimana juga? iya, Momen. semua. Lu atur nggak? Enggak. Enggak. Mungkin nggak lu suruh ulang? Udah momen ulang, ulang dong dikit gitu. Enggak dong. Enggak ya, karena lu pasti udah paham. Iya. Ya lah, udah paham lah. Bisa diatur ulang kalau pas lagi habis weddingnya selesai, Iya. seremoni selesai bisa. Kalau pas seremoni kedua, Pak bisa Potong gue Ijab udah dapat kabul. separuh. Yang mahal kan momennya sebenarnya. Memang momen itu. pasang cincinnya boleh diulang. Boleh diulang nggak? Tadi kurang pas nih kayaknya ngeblur di sini. Pernah nggak kayak gitu? Gue sering tanya ke lu deh. Paling detail yang suruh ulang. Bener-bener detail cuma pasang gini. Gitu ya. Tapi kalau kita kan butuh whole package Ya. karena di belakangnya ada romonya. Ya. Pas lagi mereka nangis pas make main. Masa disuruh ulang lagi? Iya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah itu yang mahal kan momennya gitu. Iya, momen itu. Gue juga pernah sih waktu itu. Pas baru tur ini sih. Karena semua perlu momen masing-masing. Jadi kayak Mas Dani nih, nyanyi waktu itu. Dia mau nyanyi Hadapi Dengan Senyuman. Gue request, Mas, lu nyalain flashlight keren. Minta suruh penonton nyalain flashlight. Iya kan? Iya deh, itu pas check sound gue udah bilang kayak gitu. Akhirnya gue lari lah ke orang lighting. Gue minta nanti pas lagu ini, Mati. tolong dimatiin ya, Ya. karena Mas Dani mau nyalain flashlight. Ya. Oke, udah. Nah, yang momen flashlight pasti di tour ini waktu itu adalah lagu Kangen. Dimana kok lagu Kangen itu pasti si Elo, karena yang kebagian waktu itu lagu ini Elo yang nyanyikan Kangen itu. Elo minta untuk menyalakan flashlight penonton. Oke. Tapi akhirnya di lagu Kangen itu Mas Dani minta semua ke depan. Maksudnya ya yang pas lagi nyanyi situ aja. Jadi misalkan Elo, Mas Dani, Mas Andra, Mas Agung, Mas Yuke di depan panggung. Ya. Entah itu cuma gini-gini Ya, doang, ya. dia kayak ngajak penonton. Tapi kan Mas Dani nggak punya momen itu sendiri. Ya kan? Kan rame-rame. Iya. Akhirnya gue kepikiran dibuatlah Hadapi Dengan Senyuman itu. Pas lagi mau Kangen itu, gue ingetin, Mas, nanti hadapi gini ya. Oke, ya gitu udah. Udah nih. Hadapi Dengan Senyuman, gue udah cukup lah. Gue merasa 2 kali gue ngingetin itu udah cukup. Menurut gue ya, karena gue juga nggak mau dinilai, Iya. nggak mau dinilai. Ngapain Kok ngatur sih? Kok ngatur? Kan kadang mereka bercanda gitu kan, gue tahu kan. Oh, mesti. Oh, poy ngatur aja. Kan kok ngatur kan gitu nanti. Terus habis itu, gue diem aja.
Udah nih, gue udah standby ke belakangnya dia, hadapi dengan senyuman. Terus dia masih jreng nyoba gitu doang kan. Berapa dia nyalain? Waduh, buyar. Penonton cuman seadanya aja karena merasa ini lagu yang perlu kayak gitu. Cuman ya berapa sih nyala flashlightnya? Ya kan, selesai lagu, dia nengok ke gua, dia ketawa. Dia lupa. Mas lupa lu ya? Dia ketawa gitu, anjing gue bilang. Ya udahlah. Akhirnya kota berikutnya gue minta, Mas, nyalain Mas. Terus dia akhirnya ngomong, gue sebenarnya males suruh ngomong, minta nyalain flashlight itu. Ya nggak apa-apa sih kalau Mas males, tapi kan maksud gue, lu tuh punya momen lu sendiri nih yang ada flashlight nyala ya kan. Terus akhirnya, ya coba nanti gue coba deh. Akhirnya dia ngomong, ya udah dapet akhirnya. Bagus ya. Bagus nih gue kasih lihat gua. Nanti boleh kita tampilin ya. Nah, kita tampilin Kita tampilin. Boleh. Gue share dulu di sini ya. Gue share dulu di sini. Ya. Wah gila, cakep banget. Gila. Ini flashlightnya. Nah yang pertama, yang tadi itu dia lupa, gue editing lagi. Tapi kok nggak alami ya? Sampai gue bilang, Mas, lu lihat gak yang pertama? Itu tempelan gue bilang, biar kelihatan banyak lampunya. Ya udahlah kayak gitu aja sih. Iya. Keren. Cukup menggugah hati. Mudah-mudahan Bisa kalian dapatkan dari fotografer. menginspirasi lah. Iya, dari fotografer legenda band ya. Band Indonesia. Fotografernya belum. Fotografer band legenda. Iya. Yang mudah-mudahan jadi fotografer legenda. Iya. Amin. Jarang loh fotografer muda bisa jadi Band bisa legend ikutin ya? band legend. Baiklah, kita ngobrolnya kayaknya udah panjang ya. Nggak keras sekali. Panjang banget. Panjang banget, nggak kerasa ya. Thank you banget. Sama-sama. Rodi. Terima kasih Mas Haji. Fotografer. Semoga- band legend yang mudah-mudahan jadi fotografer legend. Ya? Iya. Amin. Semoga yang nonton bisa mengikuti. Jadi Ya. poin pentingnya tadi nekat. Nekat. Inspirasinya tuh mudah-mudahan dapet ya. Di kali ini gue ketemu orang yang benar-benar nekat gitu. Nekat berkali-kali masalahnya. Nggak cuma sekali ya. Nekat buat portofolio, nekat buat ngajuin jadi di Tamron, support Tamron gitu. Tapi Konsisten. memang itu iya. Menurut gue sih tadi lu nekat tapi harus bertanggung jawab itu. Ya. Oke. Itu aja dari hari ini podcast kasih hari banyak. ini. Terima kasih Thank banyak. you banget. Sukses terus. Sukses terus. Sampai kapan tur Dewa? Sampai Akhir tahun ya? Akhir tahun ya? Mudah-mudahan. Oh nggak selesai, lanjut tahun depan. Iya, tapi 30 tahunnya kan 2022 ini ya? Iya. 30 tahun berkarya ya, 30 bukan tahun berkarya, iya. berkarya mulainya dia ciptain lagu itu. Artinya Itu nanti satu saat Dewa punya album foto untuk mengabadikan ada salah satu nama lu di situ. Gue dari request sebenarnya. Gue request waktu itu kita bikin foto book yuk. Nah, Mas Dani. itu 30 tahun ya. dokumentasi perjalanannya kan nanti ada nama lu di situ. Wah, itu sih nggak ada lawan, nggak bisa dibayar. Udah nggak bisa dibayar itu. Kayak Tapi gitu. gue tetap butuh bayaran. Nggak bisa dibayar kan bisa dijual terus dibeli orang. Nah, someday Dewa udah jadi legend ya kan. Iya, ternyata buku gue ada di situ ya. Iya, dan karya-karya foto lu kan masih copyright lu juga kan, gitu, bisa lu jual gitu. Oke, kalau gitu. Segitu aja dari Thank kita, you banyak. sampai Thank you. jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Ruben.